Bayangkan Anda bekerja keras selama puluhan tahun, menabung sedikit demi sedikit, berharap bahwa tabungan itu akan cukup untuk menopang kehidupan di masa tua. Namun faktanya, nilai uang kertas tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Inflasi membuat harga kebutuhan terus meningkat, sementara daya beli tabungan Anda menyusut perlahan. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa inflasi Indonesia pada tahun 2022 mencapai lebih dari 5%, angka tertinggi dalam hampir satu dekade. Artinya, jika Anda memiliki tabungan 100 juta rupiah di awal tahun, nilainya setara dengan hanya 95 juta rupiah di akhir tahun dalam hal daya beli. Disinilah emas berperan penting. Selama ribuan tahun, emas telah diakui sebagai penyimpan nilai yang tidak lekang oleh inflasi. Sejak zaman Mesir kuno hingga era modern, emas digunakan sebagai simbol kekayaan dan pelindung nilai kekayaan. Ketika mata uang kertas diciptakan, nilainya selalu dipatok terhadap cadangan emas. Bahkan hingga kini, meski uang kertas tidak lagi ditopang langsung oleh emas, logam mulia ini tetap menjadi pilihan utama para investor untuk menjaga kekayaan mereka. Tahukah Anda, harga emas dalam jangka panjang selalu mengalami kenaikan signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2000 harga emas internasional hanya sekitar $280 Amerika per ons. 2 dekade kemudian, tepatnya tahun 2020, harga emas melonjak hingga lebih dari $2.000 Amerika per ons. Kenaikan hampir 7 kali lipat ini menunjukkan betapa emas mampu mengalahkan pelemahan nilai mata uang dan bahkan memberikan keuntungan nyata bagi mereka yang sabar menyimpannya. Inflasi bukanlah satu-satunya alasan orang menyesal tidak membeli emas lebih awal. Krisis ekonomi global juga menjadi faktor pendorong utama. Pada krisis keuangan tahun 2008, ketika pasar saham runtuh dan mata uang bergejolak, harga emas justru melonjak tajam. Hal yang sama terjadi pada masa pandemi tahun 2020, ketika banyak orang panik dan mencari aset aman. Dalam kondisi gejolak seperti itu, emas menjadi pelarian utama karena sifatnya yang tidak bisa diproduksi secara sembarangan seperti uang kertas. Seandainya Anda menunda membeli emas, maka Anda mempertaruhkan masa depan keuangan pada hal-hal yang tidak pasti. Tabungan di bank bisa terkikis oleh inflasi. Investasi di pasar saham atau kripto bisa anjlok sewaktu-waktu. Namun emas selalu ada sebagai jangkar yang menstabilkan kekayaan. Bahkan jika nilainya terlihat tidak naik dalam jangka pendek, dalam jangka panjang ia tetap mengungguli banyak instrumen lain. Selain itu, emas memiliki keunggulan psikologis. Banyak orang merasa lebih tenang jika memiliki emas fisik berupa logam mulia atau perhiasan. Sensasi memegang emas memberikan rasa aman yang tidak bisa digantikan dengan sekadar angka di layar rekening. Ketika krisis datang, emas bisa dijual dengan mudah di berbagai tempat tanpa perlu menunggu proses panjang. Tidak sedikit orang tua yang menyesal karena dulu meremehkan pentingnya emas. Mereka lebih memilih menabung uang tunai atau membiarkannya tersimpan di rekening tanpa berkembang. Akibatnya, saat pensiun datang, mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa harga kebutuhan sudah berlipat ganda, sementara tabungan mereka tidak lagi cukup. Sebaliknya, mereka yang sejak muda rajin membeli emas, meski sedikit demi sedikit, kini bisa menikmati masa tua dengan lebih tenang karena asetnya terus bertumbuh seiring waktu. Faktanya, memiliki emas bukan soal gaya hidup, melainkan kebutuhan untuk menjaga nilai kerja keras Anda. Emas adalah tameng menghadapi inflasi, krisis, dan ketidakpastian ekonomi global. Dunia mungkin berubah, teknologi bisa berganti, mata uang digital bisa muncul, tetapi emas tetap memegang peranan abadi sebagai penyimpan nilai. Jika Anda menunda membeli emas hari ini, maka Anda sedang membiarkan inflasi mengambil sebagian dari masa depan Anda. Dan penyesalan terbesar biasanya datang di usia tua, ketika waktu sudah tidak bisa diulang kembali. Karena itu, membeli emas sekarang bukan sekadar investasi, tetapi sebuah langkah bijak untuk melindungi ketenangan hidup di masa depan. Tahukah Anda bahwa tidak semua instrumen investasi mampu memberikan rasa aman dalam jangka panjang? Saham bisa naik tinggi tetapi juga bisa jatuh drastis hanya dalam hitungan hari. Properti bisa menjanjikan keuntungan, tetapi memerlukan modal besar dan tidak mudah dicairkan sewaktu-waktu. Kripto menawarkan peluang cepat, tetapi volatilitasnya bisa membuat investor kehilangan seluruh modal dalam semalam. Berbeda dengan itu, emas justru dikenal karena kestabilannya dan kemampuannya bertahan melawan gejolak pasar. Faktanya, banyak investor dunia selalu menyarankan untuk memiliki sebagian portofolio dalam bentuk emas.
Bahkan bank sentral di berbagai negara pun menyimpan emas sebagai cadangan devisa mereka. Data dari World Gold Council menunjukkan bahwa pada tahun 2023, bank-bank sentral di seluruh dunia membeli lebih dari 1.000 ton emas, jumlah tertinggi dalam 6 dekade terakhir. Jika institusi sebesar bank sentral percaya pada emas, maka sudah seharusnya individu pun mempertimbangkannya sebagai pilar utama investasi jangka panjang. Bayangkan Anda menyisihkan penghasilan setiap bulan untuk membeli emas batangan kecil, misalnya 1 gram atau 2 gram. Dalam beberapa tahun, jumlah itu akan bertambah menjadi puluhan gram. Nilai yang Anda kumpulkan akan ikut naik mengikuti harga pasar, tanpa perlu Anda pantau setiap hari. Tidak seperti saham atau kripto yang membuat orang gelisah memantau grafik, emas memberi ketenangan karena pergerakannya stabil dalam jangka panjang. Seandainya Anda ingin mewariskan sesuatu kepada anak atau cucu, emas adalah pilihan yang sangat bijak. Tidak semua warisan bisa bertahan nilainya. Uang tunai yang diwariskan bisa tergerus inflasi. Aset digital bisa hilang karena lupa kata sandi atau perubahan teknologi. Tetapi emas selalu bisa digunakan lintas generasi. Dari nenek ke ibu, dari ibu ke anak, emas tetap memiliki nilai yang nyata. Emas juga tidak terikat oleh kondisi ekonomi suatu negara saja. Jika sebuah mata uang jatuh, emas tetap bisa ditukar ke dalam bentuk mata uang lain dengan nilai yang sama. Inilah yang membuat emas dianggap sebagai aset universal. Anda bisa bepergian ke berbagai belahan dunia, emas tetap dihargai dengan nilai yang adil. Sifat internasional ini jarang dimiliki oleh instrumen investasi lain, sehingga emas menjadi salah satu pilihan paling aman untuk jangka panjang. Faktanya, emas memiliki korelasi yang rendah dengan aset lain. Artinya, ketika saham turun, emas seringkali justru naik. Hal ini membuat emas sangat efektif untuk diversifikasi. Diversifikasi bukan hanya soal membagi modal ke berbagai instrumen, melainkan juga memastikan ada aset yang tetap kuat saat yang lain melemah. Dengan demikian, emas bisa menjadi penyeimbang agar portofolio tidak habis digerus krisis. Bayangkan krisis ekonomi besar yang mungkin datang tanpa tanda. Banyak orang yang dulu menertawakan pembeli emas akhirnya terkejut ketika harga melonjak di saat genting. Mereka yang sudah menabung emas bisa tersenyum, karena memiliki cadangan yang tidak hanya aman tetapi juga menguntungkan. Sementara mereka yang bergantung sepenuhnya pada tabungan rupiah atau dolar seringkali kelabakan. Seandainya Anda berharap masa tua penuh ketenangan, emas memberi fondasi kokoh yang tidak mudah digoyahkan. Tidak perlu khawatir tentang fluktuasi ekstrim, tidak perlu takut kehilangan seluruh modal, dan tidak perlu bingung mencari pembeli. Pasar emas selalu terbuka, baik dalam skala kecil maupun besar. Dari toko emas di pasar tradisional hingga platform digital modern, emas selalu bisa dibeli dan dijual dengan mudah. Yang membuat emas istimewa adalah sifatnya yang abadi. Ia tidak berkarat, tidak lapuk, tidak hilang nilainya meski disimpan puluhan tahun. Dibandingkan dengan barang elektronik yang cepat usang, atau bahkan rumah yang memerlukan biaya perawatan besar, emas tetap bersinar tanpa memerlukan biaya tambahan. Hal ini menjadikannya investasi jangka panjang yang tidak merepotkan. Faktanya, semakin lama Anda menunda membeli emas, semakin besar peluang Anda kehilangan keuntungan. Harga emas tidak selalu naik setiap saat, tetapi dalam kurun 10 hingga 20 tahun, grafiknya jelas menunjukkan tren menanjak. Jika hari ini Anda membeli, 5 atau 10 tahun ke depan nilainya hampir pasti lebih tinggi. Tetapi jika Anda menunggu, mungkin Anda hanya bisa membeli dengan harga yang jauh lebih mahal. Emas adalah jawaban bagi mereka yang ingin hidup lebih tenang di masa tua. Tidak ada yang bisa memprediksi pasar dengan sempurna, tetapi sejarah emas sudah cukup menjadi bukti bahwa ia selalu hadir sebagai penjaga nilai. Dan mereka yang mengabaikan emas seringkali harus menyesal di kemudian hari, ketika uang mereka kehilangan kekuatan membeli, sementara emas terus memantulkan cahaya nilainya. Seandainya Anda hidup di masa penuh gejolak, ketika harga pangan melonjak, nilai mata uang melemah, dan berita krisis ekonomi datang silih berganti, apa yang akan membuat Anda merasa aman? Tabungan di bank bisa saja dibatasi penarikannya. Saham bisa jatuh tanpa ampun. Aset digital bisa kehilangan seluruh nilainya hanya karena sentimen pasar. Tetapi emas tetap berdiri kokoh, seakan tidak terpengaruh oleh badai yang melanda. Faktanya, setiap kali terjadi krisis besar, harga emas hampir selalu mengalami kenaikan. Krisis Asia tahun 1998 membuat nilai rupiah terjun bebas, tetapi emas justru melonjak.
Krisis global tahun 2008 membuat pasar saham hancur, namun harga emas naik tajam. Begitu pula saat pandemi tahun 2020, ketika dunia lumpuh oleh ketidakpastian, emas kembali menunjukkan kekuatannya sebagai aset perlindungan. Hal ini terjadi karena emas dipandang sebagai aset aman, sebuah tempat berlindung yang dipercaya oleh investor di seluruh dunia. Bayangkan Anda memasuki masa pensiun, lalu tiba-tiba krisis besar terjadi. Uang simpanan yang Anda kumpulkan perlahan kehilangan nilainya. Harga bahan pokok naik, biaya kesehatan bertambah, dan nilai investasi lain turun. Dalam situasi seperti itu, emas yang Anda miliki bisa menjadi penyelamat. Emas dapat dijual kapan saja untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tanpa harus menunggu pasar membaik atau pembeli datang. Likuiditas inilah yang membuat emas begitu berharga saat krisis. Seandainya Anda menunda membeli emas, maka Anda sebenarnya sedang mempertaruhkan ketenangan masa depan. Banyak orang menyesal karena dulu meremehkan emas. Mereka berpikir krisis tidak akan pernah datang. Namun sejarah membuktikan, krisis selalu datang, meski dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada kalanya berbentuk resesi, ada kalanya berbentuk pandemi, ada pula yang berupa gejolak politik. Setiap kali itu terjadi, emas kembali menjadi andalan. Tahukah Anda bahwa emas bukan hanya sekadar logam kuning berkilau, tetapi juga simbol kepercayaan global? Tidak ada satupun negara yang bisa mencetak emas seenaknya. Jumlah emas di dunia terbatas, dan itulah yang membuat nilainya terjaga. Ketika orang kehilangan kepercayaan pada uang kertas, mereka beralih pada emas sebagai pelindung nilai. Dan semakin banyak orang yang mencari emas, semakin tinggi pula harganya. Bayangkan ketika Anda sudah tidak lagi produktif bekerja, lalu dunia menghadapi ketidakpastian besar. Saat itu, Anda tentu membutuhkan aset yang bukan hanya berharga di atas kertas, tetapi benar-benar bisa ditukar dengan kebutuhan nyata. Emas memberikan jaminan itu. Anda bisa menukarnya dengan makanan, obat-obatan, atau kebutuhan lain, bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Faktanya, emas juga bisa membantu menjaga kestabilan psikologis di tengah krisis. Banyak orang yang panik ketika melihat nilai saham atau kripto anjlok. Mereka dilanda stres, sulit tidur, bahkan kehilangan semangat. Namun orang yang memiliki emas biasanya lebih tenang, karena tahu bahwa mereka punya pegangan yang tidak mudah runtuh. Rasa aman ini sangat penting, terutama di usia tua ketika tubuh sudah tidak lagi sekuat dulu menghadapi tekanan. Seandainya Anda menganggap emas hanyalah investasi biasa, maka Anda perlu mengingat kembali sejarahnya. Emas bukan hanya soal keuntungan, tetapi soal perlindungan. Ia adalah benteng yang menjaga Anda dari guncangan tak terduga. Dan benteng ini hanya bisa Anda miliki jika Anda mulai membangunnya sejak dini, sebelum badai datang. Tahukah Anda, banyak pensiunan di berbagai negara yang menyesal karena tidak membeli emas ketika masih muda. Mereka merasa tabungan mereka cukup. Tetapi begitu krisis menghantam, mereka sadar bahwa emaslah yang seharusnya menjadi pegangan. Penyesalan itu datang terlambat, karena harga emas sudah melambung tinggi saat mereka baru menyadarinya. Dengan memiliki emas sejak sekarang, Anda sedang menyiapkan pelindung yang akan menemani sepanjang perjalanan hidup. Ia bukan hanya aset mati, melainkan sebuah jaminan nyata yang bisa diandalkan kapan saja. Dunia boleh bergejolak, tetapi emas selalu memberikan rasa aman. Mereka yang memahami hal ini sudah sejak lama menempatkan emas dalam portofolio mereka. Sedikit demi sedikit, mereka mengumpulkannya, bukan hanya demi keuntungan, tetapi demi ketenangan. Karena ketika badai krisis menghantam, emas adalah tembok terakhir yang tidak pernah runtuh. Tahukah Anda bahwa salah satu tantangan terbesar di usia lanjut adalah bagaimana mengatur aset agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus menunggu lama. Banyak orang yang menaruh semua simpanan mereka dalam bentuk properti atau investasi jangka panjang lain, tetapi kemudian kesulitan ketika membutuhkan dana cepat. Rumah atau tanah memang berharga, tetapi tidak mudah dijual sewaktu-waktu. Saham atau obligasi bisa dicairkan, tetapi nilainya sering turun saat krisis. Emas berbeda, ia bisa dijual dalam hitungan menit, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Bayangkan Anda sudah pensiun, penghasilan bulanan berkurang drastis, sementara kebutuhan tetap berjalan. Tagihan listrik, biaya makan, hingga pengeluaran untuk kesehatan tidak bisa ditunda. Dalam kondisi itu,
Emas yang Anda simpan sejak lama bisa dijual sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. Anda tidak harus melepas semuanya sekaligus. Inilah yang membuat emas sangat fleksibel, karena bisa disesuaikan dengan situasi keuangan. Seandainya Anda memilih menyimpan emas dalam bentuk batangan kecil, misalnya 1 atau 2 gram, maka Anda bisa lebih mudah menjualnya sesuai kebutuhan. Hari ini mungkin Anda butuh dana tambahan untuk membeli obat, cukup jual 1 gram emas. Bulan depan, jika perlu membayar biaya pendidikan cucu, Anda bisa menjual beberapa gram lagi. Fleksibilitas ini sulit ditandingi oleh instrumen lain. Faktanya, emas juga memiliki daya tarik karena diterima di mana saja. Tidak hanya toko emas di kota besar, bahkan di pasar tradisional pun emas masih dianggap sebagai alat tukar yang sah. Dalam era digital sekalipun, banyak platform yang menyediakan fasilitas jual beli emas secara online dengan proses cepat dan aman. Hal ini membuat emas semakin relevan bagi masa depan, karena Anda tidak perlu khawatir soal akses dan kemudahan menjual. Bayangkan perasaan tenang yang Anda rasakan ketika tahu bahwa di dalam laci, brankas, atau bahkan aplikasi digital, Anda memiliki cadangan emas yang siap digunakan kapan saja. Tidak ada lagi kecemasan berlebihan saat biaya mendadak muncul. Tidak ada lagi ketakutan bahwa semua tabungan akan habis begitu saja. Dengan emas, Anda memiliki kendali atas keuangan masa tua. Seandainya Anda menunda membeli emas, maka Anda bisa kehilangan kesempatan membangun fleksibilitas ini. Bayangkan seseorang yang hanya mengandalkan tabungan rupiah. Ketika inflasi datang, nilainya menyusut. Ketika kebutuhan meningkat, ia tidak punya cadangan lain. Akhirnya, ia terpaksa menjual aset besar seperti rumah dengan harga yang tidak menguntungkan, hanya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua itu bisa dihindari jika sejak awal ia menabung dalam bentuk emas. Tahukah Anda, ada banyak kisah keluarga yang tetap bertahan secara finansial di masa sulit karena mereka memiliki simpanan emas. Orang tua mereka dulu rajin membeli emas sedikit demi sedikit, entah dalam bentuk perhiasan atau logam mulia. Ketika biaya hidup naik atau ada kebutuhan mendadak, emas itu dijual untuk menutup kekurangan. Aset kecil itulah yang menyelamatkan mereka dari lilitan hutang. Faktanya, emas bukan hanya soal keuntungan investasi, tetapi juga soal daya guna praktis. Tidak banyak instrumen yang bisa berfungsi ganda seperti ini, sekaligus sebagai aset jangka panjang dan tabungan darurat. Properti membutuhkan biaya perawatan, saham membutuhkan pemantauan, sementara emas hanya perlu disimpan dengan baik. Bayangkan di masa tua, ketika tenaga sudah tidak sekuat dulu dan kemampuan mencari penghasilan terbatas. Anda tentu ingin memiliki aset yang tidak merepotkan. Emas memberi jawaban itu. Ia bisa disimpan dengan aman, tidak memerlukan biaya perawatan, dan tetap memiliki nilai tinggi. Bahkan jika Anda tidak menjualnya, emas tetap memberi rasa tenang karena tahu bahwa sewaktu-waktu bisa digunakan. Seandainya Anda serius ingin hidup nyaman di masa tua, emas adalah salah satu langkah yang harus Anda ambil sekarang. Setiap gram emas yang Anda miliki hari ini adalah jaminan ketenangan untuk hari esok. Semakin cepat Anda memulainya, semakin kuat pondasi keuangan Anda di masa depan. Faktanya, penyesalan terbesar seringkali muncul karena orang baru sadar pentingnya emas ketika usia sudah lanjut. Mereka ingin membeli, tetapi harga sudah terlalu tinggi. Mereka ingin menyimpan, tetapi penghasilan sudah terbatas. Karena itu, memulai sejak sekarang adalah pilihan terbaik untuk memastikan masa tua yang lebih terjamin. Emas bukan sekadar logam mulia, ia adalah tabungan fleksibel yang akan selalu relevan. Ia bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga simbol ketenangan. Dan mereka yang memiliki emas sejak muda akan lebih siap menghadapi setiap tantangan di usia tua, tanpa harus menyesal karena terlambat menyadarinya. Bayangkan Anda sudah memasuki usia senja, rambut memutih, tubuh melemah, dan penghasilan dari pekerjaan sudah tidak ada lagi. Di saat itu, semua hasil kerja keras selama puluhan tahun seharusnya bisa dinikmati dengan tenang. Namun kenyataannya, banyak orang justru merasa cemas. Tabungan yang mereka kira cukup ternyata habis lebih cepat dari perkiraan. Harga kebutuhan sudah naik berkali lipat, biaya kesehatan terus meningkat, sementara bantuan dari anak tidak selalu bisa diandalkan. Disinilah penyesalan terbesar muncul, karena dulu mengabaikan emas sebagai bagian dari simpanan. Faktanya, emas adalah satu-satunya aset yang tetap relevan lintas generasi dan lintas waktu. Nilainya tidak ditentukan oleh kebijakan pemerintah semata,
tidak tergerus oleh inflasi yang merajalela, dan tidak tergantung pada tren pasar yang penuh spekulasi. Banyak orang yang dulu meremehkan emas kini mengakui bahwa seandainya mereka menyisihkan sebagian penghasilan untuk membeli emas, hidup di masa tua tentu akan lebih ringan. Seandainya Anda hanya bergantung pada uang tunai, maka Anda akan merasakan betapa cepat nilainya menyusut. 1 juta rupiah di masa muda mungkin bisa membeli banyak hal, tetapi di masa tua hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari yang sederhana. Uang kertas tidak pernah bisa melawan laju inflasi. Berbeda dengan emas, yang justru naik nilainya seiring berjalannya waktu. Itulah mengapa banyak orang menyesal karena terlambat menyadari peran emas sebagai pelindung nilai. Bayangkan Anda sudah pensiun lalu mendengar harga emas melonjak tinggi. Anda ingin membeli, tetapi penghasilan sudah terbatas. Sementara itu, orang yang sejak muda rajin membeli emas bisa tersenyum tenang. Mereka tahu setiap gram emas yang dimiliki adalah cadangan nyata yang bisa dipakai kapan saja. Penyesalan tidak bisa mengubah keadaan, karena waktu yang hilang tidak bisa diulang kembali. Tahukah Anda, banyak kisah nyata tentang orang tua yang harus menjual rumah, sawah, atau kendaraan mereka di usia senja hanya untuk menutup biaya hidup. Semua itu terjadi karena mereka tidak memiliki cadangan emas. Aset besar memang berharga, tetapi tidak fleksibel. Rumah sulit dijual cepat tanpa menurunkan harga. Kendaraan mudah rusak dan nilainya turun drastis. Sawah memerlukan perawatan dan biaya. Emas berbeda. Ia bisa dijual dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan, tanpa harus kehilangan semua sekaligus. Faktanya, penyesalan di usia tua bukan hanya soal kekurangan uang, tetapi juga soal rasa aman yang hilang. Orang yang tidak punya emas cenderung lebih mudah stres menghadapi kenaikan harga, lebih cemas ketika mendengar kabar krisis, dan lebih rentan bergantung pada orang lain. Sebaliknya, mereka yang memiliki emas bisa tetap tenang, karena tahu bahwa mereka punya cadangan yang bisa diandalkan. Seandainya Anda melihat kembali perjalanan hidup, mungkin Anda akan menyesali banyak hal. Tetapi salah satu penyesalan terbesar adalah tidak menyiapkan aset yang benar-benar tahan waktu. Orang bisa menyesal karena terlalu boros di masa muda, tetapi penyesalan itu masih bisa dimaafkan jika mereka memiliki emas. Dengan emas, kerja keras masa lalu tetap terjaga nilainya. Tanpa emas, semua kerja keras itu bisa hilang begitu saja. Bayangkan Anda duduk di beranda rumah di usia senja, sambil memegang secangkir teh hangat. Di sekitar Anda, cucu-cucu berlari riang. Anda ingin memberikan sesuatu untuk mereka, sesuatu yang tidak hanya berharga hari ini, tetapi juga esok. Apa yang bisa Anda wariskan? Uang tunai bisa habis dalam sekejap. Barang elektronik akan usang. Tetapi emas tetap bersinar, tetap memiliki nilai, dan tetap diterima dimanapun. Dengan emas, Anda bisa memberikan warisan yang abadi. Faktanya, keputusan untuk membeli emas bukanlah soal kaya atau miskin, melainkan soal bijak atau lalai. Banyak orang yang sebenarnya mampu menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan mereka untuk membeli emas, tetapi memilih menunda. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan ketika harga masih murah. Mereka baru sadar pentingnya emas ketika harga sudah tinggi, ketika masa produktif sudah habis, dan ketika kebutuhan semakin besar. Penyesalan di usia tua bukanlah hal yang bisa dihindari sepenuhnya. Tetapi Anda bisa mencegah penyesalan terbesar, tidak memiliki emas. Setiap gram emas yang Anda beli hari ini adalah perisai yang akan melindungi Anda di masa depan. Semakin cepat Anda melangkah, semakin sedikit penyesalan yang akan Anda bawa di hari tua. Emas bukan sekadar logam berkilau. Ia adalah simbol kebijaksanaan, bukti bahwa Anda memikirkan masa depan dengan serius. Mereka yang gagal menyadari hal ini akan menyesal, tetapi mereka yang bertindak sejak dini akan menikmati ketenangan. Dan pada akhirnya, ketenangan itulah yang menjadi harta paling berharga di usia senja.